Mbak Mirna bisa membimbing kami untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti yang bertanya ke Pak Sis akan kita arahkan ke Pak Siswoyo dan yang pertanyaan ke Pak Bagus Ali, insya Allah kita akan arahkan ke Pak Bagus Ali. Bagaimana bisa dibantu kami untuk membacakan pertanyaan apabila dipilih yang kira-kira memang satu pertanyaan yang sama itu gak berulang-ulang. Ya, siap Pak. Ini langsung saja ya Pak ya? Ya. Pertanyaan dari Ibu Riyati. Ini ke Pak Bagus. Komposisi kandungan jamunya apa Pak? Komposisi kandungan jamunya. Oke, siap. Pak Bagus, ada pertanyaan tadi, meskipun tadi aslinya di slide sudah muncul, masih ditanyakan Pak Bagus, komposisinya apa saja katanya Pak Bagus. Ibu yang bertanya, ini komposisi racikan jamunya. Pak Bagus, apakah mau menambahkan? Maaf. Sama ya Pak Bagus ya? Halo. Komposisi racikan ini itu cuma gambar-gambar dari bahan ya. Itu semuanya bahan yang kita pakai di situ, nggak ada yang nggak di-post ya. Terus kalau komposisi kandungan mungkin bisa lebih ke literaturnya sendiri ya, apa aja kandungannya itu, apa sekian gram apa isinya. Saya nggak ada itunya. Siap. Cuma yang saya lihat di lapang itu ya, saya ngeliat ikannya emang lihat warnanya lebih cerah gitu kalau pakai itu. Khasiatnya gitu kan. Siap, terima kasih Pak Bagus. Lihat hasilnya gitu, bukan kandungannya. Oke. Setelah pakai itu. Racikan jamu ya Pak Bagus ya. Next Mbak Mirna. Belum ada pertanyaan lagi nih Pak. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa chat di kolom komentar atau bisa raise hand itu untuk menanyakan ada yang perlu ditanya. Ini ada dari Muhammad Saleh tentang starter bakteri. Kita nggak pakai apa-apa. Aku ini ada molas, garam, cengkudu dan kunir. Olahannya kita pakai mesin giling tepung, itu mesin giling pakan, kita masukin aja ke giling pakan itu jadi pecah juga, digiling intinya. Pertama dulunya kita pakai blender, tapi kalau pakai blender ternyata merusak blender, hancur blendernya udah 3 kali kita, jadi masukinnya mesin giling sekalian. Cara pengaplikasiannya kita masukin tuh pakai di dalam slide itu ada gambar mixing di slide selanjutnya kalau nggak salah tuh. Kita pakai molen semen itu, 1 kali ngaduk dalam molen semen ada isi 2 karung kurang lebih 60 kilo. Tidak ada Pak Bagus? Ini ada Ini ya? Baik, next mungkin? Mungkin next aja ya Pak ya? Iya. Di sini ada buat Pak Sis ini kalau nggak salah, ini Mbak Mirna ya? Iya, langsung ke pertanyaan ke Pak Sis mungkin ya Pak ya? Iya. Pak Siswoyo? Ya. Ada yang bertanya ini Pak Sis? Ya, dari Desi Batubara, SMKN 1 Tanjung Balai. Bertanya, biasanya kalau di sekolah indukan yang sudah mijah itu akan lama lagi mau makan. Bagaimana solusinya Pak, atau mensiasati ikan agar bisa cepat makan kembali? Baik ya. Ikan apa Mas ya? Nah, di sini kan sebutkan Pak ini. Mungkin karena tadi ikan nila punya Pak Sis mungkin sama kira-kira. Ya, saya kira memang
ada fase istirahat ya, ikan itu tidak selalu setelah itu terus itu lagi. Kita biasanya diperlakukan dengan pemberian pakan ya, pakan yang dengan protein yang lebih tidak biasa. Kita berikan pakan lagi, kita recovery, kemudian baru kurang lebih 1-2 bulan lah dia akan pulih kembali. Kira itu. Siap. Itu aja Pak. Ya. Nah, ini mungkin buat Pak Sis bisa, buat Pak Bagus juga bisa, Pak. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, bagaimana kondisi bisnis perikanan di sana, Pak, di daerah Subang dan Cianjur mungkin? Apakah terdampak penurunan yang bisnis yang sama? Monggo Pak Sis atau Pak Bagus. Dampak corona ini apakah berdampakkah ke perusahaan Bapak berdua? Pasis. Ya. Pak. Ya silakan Pak Bagus. Oke. Itu salah nge-share analisa ekonomi itu saya. Di analisa ekonomi dalam slide saya ditulis angka harganya 20.000, bukan angka tengah, itu angka 20.000 per kilo sebenarnya. Karena range-nya itu pernah kita ketemu angka paling rendah itu di 15.000 per kilo, dan harga paling tinggi kita pernah ketemu juga 36.000 1 kilonya ikan itu benih di sini di atas waring. Sebelum pandemi angkanya di 32, biasanya juga kan emang sebelum lebaran sebelum puasa itu naik ya harga ikan di sini juga sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Pas masuk ini ada pandemi, harga langsung anjlok ke 18, dari mulai 32 langsung ke 18.000 rupiah per kilonya. Dan serapan juga sangat rendah jadinya. Kita sempat ada ukuran yang kebesaran karena emang ikan nggak laku-laku. Tapi seenggaknya kita bisa melepas walaupun harga lebih rendah, tapi ada sebagian juga yang kita produksikan jadi ikan daging atau parah ke kolam deras, jadi bisa langsung aja. Kan biasanya langsung ke Jatiluhur. Pasti menambahkan mungkin? Ya, saya kira COVID ini berpengaruh ya, jadi tidak. Apalagi di benih kan tergantung di daging. Jadi kemarin harga daging informasi 29 ya, nilai merah. Tapi dengan COVID ini ya sama, kebutuhan benih akhirnya agak turun juga. Kemudian dengan PSBB lagi ini orang Bandung ke Cianjur agak susah, jadi kita mungkin juga pemantauan di lapangan masih. Yang jelas ada penurunan lah. Kami tidak bisa melihat melawan alam ya. Jadi sama saya kira semua pengusaha mengalami penurunan di area COVID. Ya saya kira ya. Baik, terima kasih. Jadi intinya semua mengalami hal yang sama ya Pak Sis ya? Pertanyaan selanjutnya dari Snulab. Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Gus ya. Ya, silakan. Pertanyaannya, di tempat kami tanah gambut dan airnya tidak jernih, apakah bisa untuk budidaya ikan mas? Oke. Silakan Pak. Pak Sis mungkin menjawab. Ya, saya kira mungkin kita kembali lagi mesti harus dilihat pH-nya ya. pH-nya, kemudian setelah itu tahu data itu baru kita akan lihat cocok ikan apa. Kayaknya kalau nila itu kan kayaknya masih tahan ya, nila merah masih tahan. Kalau mas saya kira tadi kita lihat pH-nya. Kan kita. Mungkin Pak Bagus bisa menjawab yang ikan mas, silakan. Ya, kalau lebih seperti itu Pak. Di rawa kuat enggak Pak? Walaupun jernih tidak jernih sama pun di sini juga ya air tidak jernih. Tapi ya kualitas air nggak cuma tentang jernih atau tidaknya ya, masalah pH, suhu kayak gitu juga kan penting. Iya. Ya mungkin kita bisa mengacu pada literatur di situ, mengacu pada literatur bahwa saja yang ikan yang siap untuk
dibudidayakan dengan kualitas air yang seperti itu, yang kayak gimana. Jadi mengikuti suhu pH-nya ya. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Sugiharti Mawekani. Induk ikan mas dapat dipijahkan sampai berapa kali idealnya, Pak? Untuk Pak Bagus mungkin? Saya kurang ini tentang pemijahan ya, karena di sini kita nerima kiriman benih ukuran 10.000 itu kita nerima di lokasi. Dan kalau ngobrol secara langsung dengan pemijahnya ya mereka bilang paling cuman 1 kali 2 kali pakai, ganti lagi, ganti indukan biasanya. Yang mereka jawab sih seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Bambang dari SMK 1 Nunukan. Kalau pertanyaannya, kalau misalkan mengkudu tidak ada, bisakah diganti bahan lain? Sebelumnya bahan utama kita kunyitnya aja, sebelumnya juga. Tapi ya dari hasil diskusi dengan anak, di sini banyak cengkudu yang banyak terbuang, terus kita juga berdasarkan pengalaman bahwa cengkudu itu menyehatkan, dan ternyata cengkudunya kita Suaranya mohon didekatkan Pak mikrofonnya, suaranya kurang jelas. yang lebih utama itu kunyitnya itu. Walaupun nggak ada tetes, nggak ada garam, ya kita lebih utamanya kunyit. Dan di sini juga banyak yang ngikutin, ternyata emang mereka pun responnya bagus, katanya pakai kunyit ini. Banyak tetangga yang budidaya juga sama seperti kami, ya mereka pakai kunyitnya aja, ya bagus ikan juga. Tapi karena kita di sini kebetulan ada cengkudu, ada tetes dan garam, ya kita masukin juga sekalian semuanya. Ini ada pertanyaan Pak Sis atau Pak Bagus. Ya. Bagaimana cara menjaga kualitas air menjadi baik dari SMK Cendika Bangsa Malang? Pak Sis mungkin bisa menambahkan. Ya, baik. Saya sebenarnya pada saat sebelum pendederan nila, saya 2 minggu sebelumnya saya semprot pakai 4 untuk ikan. Karena itu bisa juga untuk memperbaiki kualitas air. Setelah itu 1 bulan setelah penanaman pendederan, saya semprot lagi. Karena waktu pendederan saya 1,5 bulan. Jadi itu yang kita lakukan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang kalau panen ya kualitasnya lebih baik daripada tetangga. Jadi ini yang saya lakukan seperti itu. Terima kasih. Pak Bagus ada ditambahkan? Kalau yang di sini kita ada pengapuran. Jadi kita siklus itu, dalam satu siklus itu kita ada dijemur dulu, setelah dijemur kita kapur juga, dikapur dulu ini kolam. Karena kalau ngelihat di literaturnya kan kapur itu untuk menjaga kualitas tanah. Yang kita pupuk juga kan, yang kita jaga itu kualitasnya tanahnya. Air itu mengikuti kualitas tanah. Kalau emang tanahnya bagus, subur, maka kualitas airnya juga bagus sih, pakan alaminya pun tumbuh. Tapi ditambah ini nggak Pak? Ditambah E4 nggak Pak? Selain kapur? Kita nggak pakai probiotik. Ya. Cukup dengan kapur itu aja Pak ya? Kapur untuk tujuan utamanya kita untuk mengembalikan pH yang kita pakai itu. Setelah kapur, ini terutama ya, setelah musim hujan ya? Ya. Silakan, mungkin Mbak Mira masih ada pertanyaan lain, kita masih ada waktu 6 menit. Masih ada dari Ibu Angela Sridewi dari SMK 12 Medan. Ini pertanyaannya, apa kelebihan dan kelemahan penerapan sistem
produksi semi intensif pada pembudidayaan? Pak Sis bisa menjawab? Ya, baik. Terima kasih. Ya, memang sekarang kan dengan adanya kendala waktu, kendala orang, memang kita suka tidak suka harus bicara intensif. Sebagai contoh tadi, kenapa kita pakai e-fishery? Karena satu kita sewa, kemudian tadi itu dengan penggunaan aplikasi itu otomatis kita bisa mereduce waktu, sehingga waktu pemeliharaan menjadi lebih mundur, sehingga pakan juga tidak banyak. Saya kira itu. Jadi, tapi untuk beberapa hal kan tidak semuanya harus pakai mesin ya, aplikasi. Tetap kunci utama juga pada manusia. Tapi untuk pemula saya kira kita tidak juga harus selalu memakai yang intensif ya. Kalau memang kondisinya yang baru kita mulai bisa seperti itu, ya nggak apa-apa sih. Saya kira itu. Jadi memang ke depan saya kira memang kalau sudah semakin besar, kayak tadi Mas Bagus tadi, sudah hektaran, otomatis kalau pakai orang juga cukup repot juga. Jadi efisiensi itu. Nah, sehingga ke depan saya ingin mendorong anak-anak muda ya lari ke intensif supaya lebih efisien. Ya. Saya kira itu Pak. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Widianti dari SMK Kota Bima. Ini mungkin ya. Pertanyaannya, Satu lagi Pak ya. Ya, satu lagi. Ukuran kolam pembesar dan pembenihan untuk budidaya ikan nila kira-kira berapa Pak? Ya, saya kalau yang bulan air deras ya, pembesaran itu kita ukuran 7 kali 3 meter. Jadi dengan padat tebar antara 100 sampai 150 ekor lah per meter perseginya. Kalau pendederan bulan saya menggunakan sawah ya, pendederan itu sawah, sehingga saya menggunakan jumlah setengah hektar itu untuk itunya. Itu saya kira. Tapi kalau yang penting jangan melihat luas ya. Coba dulu mencapai kualitas yang baik. Menurut saya itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih mungkin Pak Bagus Ali Sabana dari PT Kuring, terus juga Pak Insinyur Siswoyo dari GS Fish Farm. Terima kasih sudah berkontribusi di siang hari ini. Kita memang sangat asik berdiskusi, akan tetapi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, waktu kita tinggal 2 menit untuk sesi di bisnis perikanan. Insya Allah nanti materi akan kita sampaikan, dan Bapak Ibu sekalian, kembali kami ingatkan, dimohon untuk selalu mengisi Google feedback-nya, Google Form untuk feedback kegiatan. Pertama sebagai bukti kehadiran, yang kedua adalah sebagai seberapa besar pemahaman atau penangkapan materi yang kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi feedback tersebut dimohon diisikan paling lambat jam 12 malam. Jadi mudah-mudahan apa yang bisa diterima hari ini bisa kita aplikasikan. Paling tidak ketapasis tadi tidak harus langsung modern, tapi memulai dulu dengan menjaga kualitas dulu. Kualitas yang terbaik lah yang akan kita jaga. Berikutnya akan kita tambah dengan masukan-masukan teknologi, ditambah dengan karyawan dan berbagai hal yang sifatnya mendukung produktivitas. Untuk SMK sendiri penerapan hal itu masih memungkinkan karena selain memiliki anggaran, yang kedua adalah siswa kita bisa dianggap sebagai karyawan yang bisa ikut kita include-kan bekerja di dalam industri yang kita bina. Semoga ke depan apa yang menjadi masukan kita bisa menjadi hal yang positif membangun bangsa dan negara, terutama di bidang perikanan. Terima kasih Pak Sis, sekali lagi terima kasih Pak Bagus, Mbak Mira dari Ditpay SMK. Sampai bertemu hari Selasa di minggu depan dengan materi yang lebih baik, yaitu tentang bisnis perikanan dibimbing oleh Pak Gatot. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.